Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'usu bi asrofil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kausar," kata Allah. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat, jangan pernah meninggalkan sholat, dan berkurbanlah. Nah, sholat hukumnya wajib, harus dilaksanakan, sedangkan kurban hukumnya sunat, tapi sangat diperintahkan. Perlu hati ingatkan karena tidak lama setelah Idul Fitri ada Idul Adha, kita diperintahkan untuk berkurban. Sidang Jumat Iwatul Iman, jika air laut ada pasang dan ada surut, maka begitulah tingkat keimanan kita. Terkadang naik, terkadang turun, terkadang di atas, terkadang di bawah, dan ini dialami oleh Rasulullah SAW. Al-imanu yajid wa yanqus. Nah, karena tingkat keimanan kita demikian adanya, Pak, maka untuk menjaganya dalam ibadah kita harus istiqomah. Ibadah tidak boleh lelah, tidak boleh lengah, tapi harus senantiasa mujahadah, bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena waktu terus bergulir. Sedangkan jadwal kematian kita sudah ditetapkan ketika kita ada dalam kandungan ibu kita. Sehingga dengan bergulirnya waktu, maka semakin sedikit jatah usia kita. Semakin bergulirnya waktu, maka semakin sedikit kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Sidang Jumat, banyak manusia yang tertipu, terlena oleh kehidupan dunia yang sesaat sehingga melupakan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Mereka tidak sadar bahwasanya tujuan hidup ini semata-mata hanya untuk beribadah. Ada orang yang sudah sadar bahwa tujuan hidup ini untuk beribadah ketika usianya masih kanak-kanak. Ada orang yang sudah sadar bahwa tujuan hidup ini untuk beribadah ketika usianya mulai beranjak remaja. Ada orang yang baru sadar ketika usianya sudah dewasa. Ada orang yang baru sadar ketika usianya sudah tua. Ada orang yang baru sadar ketika usianya sudah senja. Bahkan banyak yang baru sadar ketika dirinya sudah ada di dalam kubur. Ketika jasadnya dimasukkan ke dalam kubur, ketika sanak saudaranya yang mengantarkan ke tempat pemakaman mulai pulang meninggalkannya, maka dalam hitungan 7 langkah kaki, setelah para pengantar jenazah pulang, malaikat penjaga kubur, yaitu malaikat mungkar, akan mendatanginya dalam wujud yang sangat mengerikan, menakutkan, dan menyeramkan. Lalu dengan penuh amarah, malaikat mungkar akan bertanya dengan suara yang menggelegar, yang akan memakakan telinga, "Man rabbuka?" Maka pada saat itu banyak jenazah terbangun dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu banyak jenazah yang baru menyadari bahwa ternyata tujuan hidup ini semata-mata hanya untuk beribadah. Dan kesadaran saat itu adalah kesadaran sia-sia. Kesadaran yang tiada arti, kesadaran yang sama sekali sudah tidak bisa diperbaiki. Sidang Jumat Iwatul Iman, kematian memang sebuah misteri, Pak. Tapi pasti akan terjadi pada setiap diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan mendatangi seseorang. Ketika usia mudakah, ketika usia tuakah, ataukah ketika usia sudah senja. Namun pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi dalam kondisi apa kita mati. Mati dalam ketaatan atau mati dalam kemaksiatan. Nah, perlu hati tegaskan terus-menerus bahwa kemaksiatan terbesar yang dilakukan oleh seorang manusia, Pak, itu bukan maling,
bukan korupsi, bukan mencuri, bukan berjudi, bukan minum khamr, bukan berzina, bukan membunuh. Tapi kemaksiatan terbesar yang dilakukan oleh seorang umat Islam yaitu ketika berani meninggalkan sholat. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwasanya semua para ulama sepakat, semua para ulama sependapat bahwa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah dosa meninggalkan sholat. Dosanya lebih besar daripada merampas harta, artinya maling, korupsi, merampok. Lebih besar daripada merampas jiwa, artinya membunuh. Lebih besar daripada judi, minum khamr, bahkan berzina. Bahkan dalam buku 30 kisah teladan kalangan Syekh Abdul Rahman Al-Raisi, ada hadis yang menyatakan bahwa dosanya orang yang sekali meninggalkan sholat sama dengan membunuh 70 nabi, lalu membakar 70 Al-Quran, lalu berbuat jinah dengan ibu kandung di dalam Ka'bah. Naudzubillah summa naudzubillah. Sidang Jumat jika melihat hadis maudhu tersebut, Pak, betapa besarnya dosa orang yang sekali meninggalkan sholat. Padahal banyak hadis sahih yang lebih tegas lagi daripada itu, yaitu hadis-hadis sahih yang menyatakan kafir. Banyak sekali hadis yang menyatakan kafir. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Baina rajuli wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kekafiran yaitu ketika berani meninggalkan sholat. Dalam hadis lain Rasul bersabda lebih tegas lagi, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan disengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan sesungguh-sungguhnya. Sidang Jumat, sebesar apapun dosa kita, Pak, kalau masih ada hitungan dosanya, maka berarti masih diakui keislamannya. Tapi kalau sudah dikatakan kafir, maka sudah tidak akan dihitung lagi berapa banyak dosanya dan berapa banyak kebaikannya. Kenapa? Karena bagi orang kafir sama saja. Walaupun dosanya sedikit, walaupun kebaikannya banyak, tetap tempatnya di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak menuhankan Allah, Pak. Dan yang tidak menuhankan Allah bukan hanya orang di luar Islam, orang Islam pun banyak yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam yang tidak menuhankan Allah adalah orang Islam yang tidak mau menyembah Allah. Tidak menyembah Allah berarti tidak menuhankan Allah, dan yang tidak menuhankan Allah tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga selama-lamanya, Pak. Kenapa? Karena secara logika saja, Pak, mana mungkin kita bisa masuk ke surga jika kita tidak menyembah Tuhan pencipta surga? Mana mungkin kita bisa masuk surga jika kita tidak menyembah Tuhan pemilik surga? Maka syarat masuk surga mutlak harus mau menyembah Tuhan pencipta surga, Tuhan pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat untuk masuk surga itu harus mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyembah Allah itu tidak ada 2 cara, 3 cara, 4 cara, Pak. Hanya ada 1 cara. Satu-satunya cara menyembah Allah yaitu dengan melaksanakan sholat. Maka jangan pernah kita melalaikan sholat, jangan pernah menyepelekan sholat. Karena sholat itu adalah bukti kita menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan sampai kita tidak mau melaksanakan sholat. Karena ketika kita tidak mau melaksanakan sholat, Pak, bisa-bisa kita mati dalam keadaan bukan Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan firman ini sering dijadikan wasiat dalam setiap khutbah Jumat. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. Kalimatnya bukan ya ayuhan nas, bukan hai umat manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya ayat ini ditujukan untuk umat Islam. Sehingga kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih, taatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat. Artinya apa? Taatnya harus konsisten, harus istiqomah. Jangan sampai ketika Ramadan kita taat, habis Ramadan tidak taat lagi, lalu taat lagi, lalu tidak taat lagi. Karena kalau ketaatan kita demikian adanya, terutama di dalam melaksanakan sholat, maka bisa-bisa kita mati dalam keadaan tidak Islam. Karena ayat selanjutnya mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini menjelaskan bahwa tidak sedikit umat Islam yang mati dalam keadaan tidak Islam.
Yaitu umat Islam yang mati dalam keadaan tidak mau sholat, tidak mau sujud, tidak mau tunduk, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, syadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Sidang Jumat. Jadi kita semua pasti akan mati, Pak. Kita semua pasti akan pulang. Namun pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi dalam kondisi apa kita mati. Pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi sudah berapa banyak amal ibadah yang sudah kita lakukan, yang bisa kita bawa untuk bekal kita menghadapi kematian. Karena kita semua pasti akan mati, kita semua pasti akan pulang. Karena rumah yang kita tinggali saat ini bukan rumah kita yang sebenarnya. Berapa lama kita bisa bertahan untuk tidak keluar rumah? Seharikah, seminggu-kah, sebulan-kah, setahun-kah, mau tidak mau kita pasti akan keluar rumah. Tapi ketika kita sudah menempati rumah kita yang sebenarnya, yang ukurannya hanya 1 kali 2 meter, maka sekali kita menempatinya, selama-lamanya kita tidak akan pernah keluar rumah lagi. Dan pakaian yang kita pakai pun ini bukan pakaian kita yang sebenarnya. Berapa lama kita bisa bertahan untuk tidak mengganti pakaian kita? Ketika sudah kotor, ketika sudah bau, mau tidak mau pakaian kita harus kita ganti. Tapi ketika kita sudah memakai pakaian kita yang sebenarnya, yaitu kain kapan, satu pakaian yang tidak ada warnanya, tidak ada coraknya, tidak ada modelnya, tidak ada jahitannya, maka sekali kita memakainya, untuk selama-lamanya kita tidak akan pernah menggantinya lagi. Karena itu adalah pakaian kita yang sebenarnya. Dan kuburan adalah rumah kita yang sebenarnya. Dan kita di sini semua pasti akan memakainya dan pasti akan menempatinya. Nah, oleh karenanya, utamakan sholat di atas segala-galanya. Jangan melalaikan sholat, utamakan sholat. Segeralah sholat berjamaah dengan orang-orang di belakang imam. Karena bisa jadi besok lusa orang-orang sudah berjamaah menyolati kita di depan imam. Ingat selalu bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk kita tinggal, melainkan tempat untuk kita meninggal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa anzir a'da'ana wa a'da'aka a'da'adin wa ali kalimataka ila yaumidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ihwanina muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah